Dimakan ya? Kalau yatim. Ini apa? Kayak daun seledri. Dia kan kadang-kadang suka ngomong. Satu, dua. Ya nempel ya keluar isinya. Makan dulu, jangan makan dulu. Amis tuh ininya miknya. Makan dulu. Dia mau naik. Tolong. Tidak enak kalau dimakan bang. Ini kuning ini jadinya. Kayak ini seledri ya kayak. Mana? Ini buat apa kek? Bukunya. Ini minuman kaki buat. Oh, Zaidul Akbar. Iya, buat apa? Itu pengerokan, batuk-batuk. Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma anu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita berkumpul di tempat yang kita sediakan yang mulia ini untuk selalu menimba ilmu pengetahuan, mengisi ruh kita, dada kita dengan iman, agar kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, agar kita diberikan tuntunan oleh Allah, bimbingan oleh Allah, hidayah oleh Allah, agar kita selalu mengikuti jejak langkah yang dirintis oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang saleh, kita harus mengosongkan diri kita dari macam prasangka yang jelek dalam diri kita. Kita berharap agar hati kita diisi dengan Quran, kalbu kita diisi dengan nilai-nilai Quran, sehingga yang memancar adalah nur ilahi di dalam diri kita, baik di dalam perilaku, ucapan, dan tindakan kita, selalu Quran.
yang maka tempatnya mari kita dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau karena syafaat yang ditinggalkan yaitu pusaka yang tidak pernah menyesatkan manusia, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Insya Allah surga yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi akan kita dapatkan di yaumul akhir. Kita coba baca itu terjemahannya surat 10 ayat 7. Selamat datang. Iya. Anak-anaknya baca-baca. Halo. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Surat 7, surat 10 ayat 7. Sesungguhnya kata Allah, kalau Allah tidak main-main. Kata sesungguhnya itu pasti terjadi. Jadi kalau sesungguhnya belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah mengatakan janjinya sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap, yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Nah, pertemuan kami itu adalah pertemuan dengan Allah nantinya, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, ya kan? Ya, mereka itu tempatnya ialah neraka. Jadi orang-orang yang tidak berharap ya pertemuan dengan Allah dan berpuas dengan kehidupan dunia dengan kehidupan itu, dan orang-orang itu melalui ayat kami, berarti tidak mau mempelajari, membelakangi, meninggalkan atau berpaling dari ayat-ayat kami, mereka itu adalah tempatnya ialah neraka. Nah, ini neraka. Dasar misal disebabkan apa yang selalu dikerjakan. Yang dikerjakannya tidak sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan Al-Quran. Itulah orang yang sesungguhnya nanti akan tempatnya di neraka. Nah, mereka lalai. Mereka diajak mengaji tidak mau, membaca mempelajari Al-Quran tidak mau. Itu adalah orang-orang yang lalai. Kenapa? Dia merasa sama dengan kehidupannya yang sesaat di dunia. Kehidupannya pasti di neraka. Disebabkan apa yang selalu terjadi. Nah, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sesaat. Buat tempatnya nanti kalau kita lalai, kalau kita tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah lagi, tidak meninggalkan ayat-ayat Allah, kita berpaling dari ayat-ayat Allah, kita tergiur dengan kehidupan dunia, tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan nafsu kita, mencari kekayaan dengan kecantikan dan sebagainya.
itu akan tempatnya di neraka. Buat apa itu dicari? Nah, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, jadi yang kita cari di hidup di dunia itu adalah mencari ridha Allah, bukan mencari kenyamanan hidup di dunia yang sementara ini. Kita lanjut. Baca tuh. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahala di akhirat. Ya. Di surat 11 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana yuridul hayatad dunya wa ziyanataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabqusun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa yantilu ma kanu ya'malun. Sadaqallahu. Jadi sesungguhnya sekarang barang siapa. Nah, ini kalau barang siapa ini ditujukan kepada perorangan nih. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka itu balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nah, jadi balasannya sempurna. Dia butuh kehidupan dunia saja dikasih balasannya sempurna, bukan dikurangi oleh Allah. Dan mereka itu di dunia tidak akan dirugikan. Usahalah, bekerjalah dengan apapun yang dikerjakannya, pasti dia didapat di dunia itu. Dia merasa beruntung, merasa nyaman di dunia ini. Tetapi dengan itu dia kehendaki diberikan oleh Allah. Itulah keadilan, bahwa bijaknya Allah itu. Kalau kamu hanya hidup menyengalaukan hidup di dunia saja, sungguh dengan cara apapun pasti dia akan mendapatkan di dunia. Itulah orang-orang yang orang yang tidak memperoleh di akhirat, karena dia hanya berharap di dunia saja. Kecuali neraka yang dapat. Ya, di akhirat dia kecuali hanya neraka. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia melakukan ibadah, tetapi dia hanya berharap kehidupan dunia saja. Dia mendapatkan neraka. Usaha di dunianya dapat. Maksudnya apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat, walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia mendirikan pesantren, menyantuni anak yatim, fakir miskin, menjadi orang, menaikkan orang jamaah haji sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dia membuat tahfiz Al-Quran segalanya, tetapi dia hanya untuk berharap kehidupan dunia saja. Di akhirat dia akan bangkrut. Kenapa? Niat hanya berharap untuk dunia. Jadi orang yang berniat untuk ada kehidupan dunia saja, tetapi dilaksanakan rukun iman, rukun Islam semuanya dilaksanakan, di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa.
ini masalahnya, tergantung kepada niatnya. Allah beri enggak? Diberikan kekayaan, diberikan kesenangan, kehidupan dunia diberikan. Tapi ini jangan. Dan inilah orang-orang yang menghadapi kehendaki kehidupan di dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Ya, inilah janji Allah. Jadi kalau kita melakukan hal ini dengan niat yang seperti itu, di akhirat kita tidak mendapat apa-apa. Dunia sudah dapat, tetapi hanya sampai pintu kubur. Harta semuanya, anak, istri, harta yang disayangi, semua kekayaan, apanya semuanya ditinggal di dunia ini. Tetapi dia tidak mendapatkan amalan di akhirat. Nah, inilah manusia yang bangkrut itu. Lanjut, kita baca. Terus. Oke. Itu aja ya tadi. Jadi. Mau baca? Tahu apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti? Mereka itu tidak lain mendengar seperti dilakukan. Bahkan mereka lebih sesat dalamnya dari Ya. Di surat 25 ayat 44. Sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am tuhasabu al aksaruhum basma'una aw ya'qiluna inhum illa ka'al an'am bal hum adallu sabila. Sadaqallahu. Atau orang yang kamu mengira, mengira ini bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Nah, ini kan kalau kita kira-kira saja itu orang sudah mendengar kok. Diajak ngaji sudah ada kok di HP, sudah dengerin, ya kan? Kebanyakan orang itu nih, diajak untuk membaca Al-Quran dia nggak mau, udah ada di HP. Buka Quran, nggak usah buka Quran, ada di HP, ada di WA. Dia mengira hanya seperti itu, mendengar dan memahaminya seolah-olah seperti itu. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Kenapa? Mulut, tangan, kakinya, perangkat yang ada di dalam dirinya itu tidak bergerak untuk membaca Al-Quran itu. Dia mengeluh mengeluh kalau dia membaca Al-Quran ini banyak sekali menyediakan waktu dan ini dan itulah, bangun pagi lah. Kita udah ada di HP, tinggal buka. Tetapi dibuka apa enggak? Belum tentu dibuka. Kenapa? Ini dia mengira bahwa kebanyakan mereka itu adalah hanya mendengar dan memahami, tetapi sebenarnya tidak, dia seperti binatang ternak. Jadi orang yang seperti ini, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu sendiri. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa kehidupan di dunia itu kan segantung niatnya. Dia mau tidak merubah dirinya dengan Al-Quran. Kalau mau ya berbaca, pelajari, dipahami Al-Quran itu. Bukan hanya ada di HP, diajak ngaji, mau buka, kita bukalah pertemuan ini dengan kaji ya. Sudah ada di HP. Bawa Quran ya, minggu sekali. Sudah ada di HP, ada di WA, semuanya berseliweran. Banyak itu alasan-alasan orang itu seperti ini. Ini orang yang seperti ini adalah seperti hanya mengira-ngira dia memahami, mengira-ngira dia paham terhadap Al-Quran itu dengan banyak mendengar itu. Dan mereka itu hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu sendiri. Ya kalau misalnya binatang ternak dikasih HP ngaji juga dia dengar kok. Anak kecil juga mendengar. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana dia menggerakkan mulutnya
mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Dengan getaran-getaran itu akan muncullah di dalam hatinya itu ayat-ayat Allah itu. Jangan sampai beralasan kita malas ngaji, berkilah dengan ada di HP, ada di WA. Ya, ini orang yang mengira-ngira seperti itu. Kira-kira paham. Setelah mendengar tidak paham. Tidak perlu mengikuti pengajian, tidak usah membaca Al-Quran. Paham. Inilah orang yang kebanyakan. Yang mereka sudah sesat jalannya seperti itu. Nah, ini ayat ini adalah menyindir manusia yang berpaham yang seperti itu. Ya, jangan ngaji kok ngaji tapi membahas materi sampai paham terhadap Al-Quran itu kita belum tentu kalau hanya membaca-baca layang-layang doang. Lanjut ya. Betul. Yang kecil Allah tidak akan menyalahi janji, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir mulai saja dan kehidupan dunia yang sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, dilanjutkan dengan pemahaman ayat yang tadi, yang orang yang berkelah dengan hanya mengira-ngira dia paham, mengira-ngira dia bisa. Ya, sebagai janji yang sebenarnya kata Allah dari Allah, Allah tidak akan ya menyalahi janjinya, ya kan? Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya, mereka itu hanya mengetahui yang lahirnya saja. Nah, yang lahirnya ada di HP, Al-Quran dia punya, di rumah juga ada, banyak Al-Qurannya tetapi tidak dibaca dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka itu tentang kehidupan akhirat itu adalah lalai. Lalainya itu disebabkan dia sudah merasa semuanya sudah punya. Dia sudah naik haji, sudah punya pesantren, sudah punya anak asuhan, panti asuhan, menyantuni anak yatim, dia semuanya sudah punya. Tetapi untuk Al-Qur'annya tidak dipahami, tidak dibaca seperti ini. Allah maunya kita itu berzikir itu, mengingat Allah itu membaca ayat-ayatnya Allah dengan mulut kita sendiri. Bukan mulut orang lain, bukan mendengarkan pembicaraan orang lain. Tetapi kita sendiri hendaknya langsung dari hati kita masing-masing bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah ini. Tanpa kita baca, tidak ada getaran di dalam hati kita itu untuk mengikuti janji Allah. Janji Allah itu, Allah maunya ikra, bacalah. Nabi disuruh membaca. Kalau Nabi membaca, kita pengikut Nabi, kita tidak membaca. Itu adalah suatu kesalahan. Nah, jadi manusia kadang-kadang mau enaknya saja, mau nyaman saja. Nah, jadi kata Allah itu kan disebutnya di surat 30 ayat 6, wa'dallahi la yuklifullahu wa'dahu walakin aksarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirat hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu ya janji Allah itu yang kerjakan, hanya yang lahir saja, ya kan. Tetapi untuk akhirat dia tidak tahu, dia lalai. Nah, jadi manusia yang banyak lalai ini yang menjadi permasalahan buat kehidupan kita. Untuk dunia ya lahir tahu, lahirnya ada apa? Ada Al-Quran, ada di WA, ada di semuanya ada di TV, ada dimanapun ada. Tetapi dipahami apa enggak dia tidak ngerti. Yang lahirnya saja sebagai alasan untuk mereka kelalaian ini. Lanjut. Loh. Atin sini deh, atin sana, atin dingin nggak
kelihatan ibu-ibu mau baca. Baca dulu. Dan demikian pula di antara manusia demikian mereka melaka dan menjadi sesungguhnya yang takut kepada Allah dan hambanya adalah ulama. Sehingga Allah berkata adalah pelaku dan maksudnya ulama dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kebesaran Allah. Ya. Di surat 35 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'am mukhtaliful wanahu kadzalika innama yakhshallahu min ibadil Qur'ani ulama. Jadi ulama innallaha azizul ghafur. Dan demikian pula di antara manusia ini, di antara manusia binatang-binatang melata, ya kan? Di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang yang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama itu banyak membaca, orang yang punya ilmu itu yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Tetapi manusia-manusia yang tidak takut kepada Allah adalah manusia yang bukan ulama, yang tidak punya pengetahuan. Itu tadi, ulama itu artinya orang yang punya pengetahuan, itu yang takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi manusia itu kebanyakan lalainya itu tidak mau seperti ulama mempelajari Al-Quran itu, tidak bersungguh-sungguh, hanya mendengarnya sepintas lalu saja, seolah-olah itu hanya sekedar peringatan saja, tetapi dia tidak berpaham benar. Nah, yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu tentang Al-Quran dan ajaran Allah itu kalau tidak pernah mempelajarinya, tidak paham bagaimana mau bisa ulama. Jadi ulama itu bukan harus masuk pesantren dulu, tetapi jadi ulama itu kita harus sejajar dengan orang pesantren pemahamannya Al-Quran itu karena ada terjemahannya. Nah, kalau sudah banyak ilmu kita, namanya kita ulama. Ulama itu adalah orang yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya tentang masalah keberadaan dan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Nah, itu yang disebut dengan ulama. Nah, supaya kita setara dengan ulama, kita bisa berdakwah juga, kita harus asah otak kita dengan kajian-kajian di dalam keluarga ini. Ini maksudnya kita adakan. Nah, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita untuk kedepannya bahwa kita itu bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran itu, bukan bermain-main. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.